Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya di Dewino Channel. Pada video kali ini saya akan membuat konten tentang pertanyaan-pertanyaan seputar multimedia. Berikut jawabannya. Hasilnya nanti konten ini akan diekspor menjadi foto dan video. Adapun konten ini dibuat bertujuan untuk pendidikan, kemudian untuk memenuhi soal UTS Universitas Matlaul Anwar program studi Sistem Informasi semester 1 tahun 2020. Baik, langsung saja. Di soalnya telah disajikan bahwa kita harus membuat pertanyaan dan jawaban dari semua materi yang disampaikan, minimal 3, yaitu 2 dari setiap materi multimedia yang disampaikan dan 1 dari sumber lain. Untuk materi praktek, tuliskan langkah-langkahnya, jelaskan dari materi yang diberikan. Materi yang dikerjakan multimedia 1 sampai multimedia 6. Maksudnya ini bahannya dari multimedia 1 sampai dengan multimedia 6 ya. Kemudian kerjakan di Microsoft PowerPoint, berikan efek audio suara masing-masing dan save format video serta gambar. Nah, jadi 3 pertanyaan yang ini nanti dibuat di PowerPoint. Upload hasil desain ke Instagram, gunakan tag hanya tugas dari GP. Hasil pengerjaannya berupa gambar atau video dengan menjelaskan isinya pada caption. Jadi jelaskan kalau ini foto hasil kerja atau video hasil kerja, seperti itu. Untuk nomor 2, rekam pengerjaannya dengan menggunakan screen recording, kemudian upload ke YouTube masing-masing. Seperti yang saya sajikan saat ini, saya sedang mengerjakan tugas saya, kemudian nanti diupload ke YouTube dan teman-teman bisa saksikan semua. Lanjut dari nomor 5, upload link YouTube ke blog Bapak Agi. Ini Bapak dosen kami. Nanti setelah video ini direkam dan diupload ke YouTube, maka linknya akan saya berikan kepada Pak Agi melalui blognya. Gitu. Waktu terakhir 24 jam mulai waktu perkuliahan hari. Waktu perkuliahan hari ini tadi pukul 4 sampai pukul 5 sore dan akan berputar sampai 24 jam sampai sore pula. Peringatan tidak ada spesial apapun. Soal untuk kelas A dan B. Baik. Untuk menjawab soal tersebut, saya memahami bahwa tugas di sini saya diperintahkan untuk membuat 3 pertanyaan. 2 pertanyaan itu dari materi yang sudah disajikan oleh Bapak Agi. Kemudian satu pertanyaan diambil dari sumber lain di internet atau dimanapun. Kemudian dibuat PowerPoint, dibuat slide, kemudian diisi dengan suara kita per slide tersebut. Kemudian direkam pengerjaannya, kemudian diupload ke Instagram, hasil video dan fotonya. Kemudian proses pengerjaannya direkam dengan screen recorder dan diupload ke YouTube, dan linknya diupload ke blognya Pak Agi. Baik, sebelumnya saya untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengerjakan slide-nya yang saya butuhkan. Nah, ini slide-nya seperti ini. Sudah ada 8 slide yang sudah saya kerjakan. Sekarang tinggal mengisi bagian-bagian dari setiap slide, harus diisi dengan suara. Baik. Karena untuk mempersingkat waktu, saya akan mengerjakan bagian foto dulu. Nanti akan kita kerjakan dengan cepat ya. Baik, langsung saja karena ini sudah jadi slide-nya, kita pilih file. Kemudian untuk menyimpan menjadi foto, kita gunakan menu save as. Kemudian kita tentukan direktori mana, bisa di online. Ini ada OneDrive, ada Sites, ini Microsoft Share apa gitu, lupa saya. Nah, kemudian kita pilih drive lokal saja. Nah, kita akan menyimpannya di folder materi PTS. Adanya di C, data, tugas materi PTS. Saya klik ini. Setelah diklik, nah di sini
sebelumnya sudah ada materi yang saya buka tadi. Ini bentuknya PowerPoint. Untuk membuatnya menjadi file foto setiap slide-nya, maka kita beri nama yang sama. Kemudian save as type-nya ini kita ganti menjadi JPEG atau PNG atau TIFF juga bisa. Nah, yang masyhur di kalangan pemultimedia itu dua ini, JPEG dan PNG. Nah, kali ini saya akan memilih JPEG. Nah, setelah file formatnya sebagai JPEG, sudah ada namanya, sudah ada tempatnya, maka kita save. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, which slide do you want to export? Jadi sistemnya bertanya, file yang mana yang mau diekspor? Apakah hanya satu slide atau seluruh slide? Karena diperintahkannya untuk mengekspor seluruh slide, maka saya akan mengekspornya seluruh slide. The slide in your presentation has been saved as separate file in the folder C data tugas materi PTS materi ts.jpg. Nah, setiap slide yang presentasi sudah disimpan sebagai pecahan file dalam folder C data tugas materi PTS materi ts.jpg. Jadi nanti hasilnya kita klik OK. Hasilnya kita buka di Explorer, akan terlihat bahwa file yang kita ekspor tadi akan menjadi sebuah folder materi UTS. Yang tadi di sini kita file yang tadi ini file yang presentasi ini. Nah, setelah diekspor menjadi folder seperti ini dan isinya terdapat 8 slide yang menjadi foto pada masing-masing slide seperti ini. Nah, untuk tugas yang ini berarti sudah selesai. Selanjutnya adalah langkah untuk pengisian audio di masing-masing slide. Begitu. Sebenarnya untuk mengisi audio itu ada di insert. Di sini ada audio on my PC atau record audio. Seperti video sebelumnya saya sudah melakukan hal ini pada presentasi pertama saya yang diupload di YouTube, itu menggunakan menu ini seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini karena outputnya nanti berupa video, maka saya akan melakukannya secara sekaligus. Jadi di record kemudian nanti diekspor menjadi video. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik file pertama, kemudian kalau tadi kita klik save as, kali ini kita rubah menjadi export. Nah, di sini ada create PDF atau XPS jika kita ingin membuat presentasi tadi menjadi PDF. Di sini juga ada change file type. Apabila kita sudah punya file yang berbeda tipe, kemudian mau kita rubah menjadi file presentasi, kita bisa gunakan ini. Klik handouts. Nah, seperti ini. Package presentation for CD. Apabila kita mempunyai presentasi yang penting dan akan dibagikan kepada audiens mungkin berupa CD, maka kita bisa menggunakan hal ini. Bisa menggunakan menu ini. Nanti kita tinggal masukkan CD-nya dan dia akan automatic burning. Begitu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan create a video. Menu create video ini memungkinkan kita mengisi suara pada masing-masing slide dan hasil akhirnya akan menjadi sebuah video yang berkesinambungan dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, di sini ada 3 menu, ada create video. Ada 4 menu dengan ini. Ini menu timing. Ini second span on each slide. Nah, di sini ada 5 second setiap slide-nya. Di sini ada menu kualitas.
kualitas videonya mau sejernih apa, ada 480p, ada 720p, dan 1080p. Jika kalian teman-teman menggunakan Windows 7, itu akan bisa menggunakan Windows 10, maaf, itu akan bisa menggunakan kualitas video 4K. Tapi untuk Windows 7 kita hanya mentok di 1080p. Karena ini akan diupload ke YouTube, saya menggunakan yang bagus saja 1080p. Kemudian, nah di sini kita setting dulu berapa detik kita akan berbicara. Baik, kita ganti menjadi 30,00. Maksudnya apa? Ini membuat kita lebih banyak waktu yang kita butuhkan untuk menjelaskan slide per slide. Memungkinkan kita untuk menjelaskan lebih detail. Kalau tadi kan 5 detik, mungkin nanti hasilnya akan terburu-buru. Jadi kita panjangkan dulu ininya, waktu yang akan dihabiskan dalam satu slide-nya ini, supaya kita bisa menjelaskan materi dalam slide secara gamblang. Nah, kemudian ini yang ada cuma di fitur di 2019 sampai 365. Nah, di sini ada don't use streaming and narration, berarti ini kan tinggal record saja. Tapi kali ini saya akan membuat rekaman yang sedikit berbeda, jadi kita bisa mengaturnya seberapa lama kita akan merekam. Kemudian dengan menu ini juga kita bisa menampilkan wajah kita di presentasi yang sudah menjadi video. Menunya namanya record timing and narration. Pada aplikasi Office sebelumnya seperti 2013, 2016 itu sebenarnya sudah ada menu ini. Namun pada aplikasi tersebut tidak tersedia tidak tersedia menu untuk menampilkan wajah gitu. Nah, pada aplikasi Office yang sekarang yang 2019 atau yang 365 itu sudah ada fitur untuk menampilkan wajah. Nah, setelah itu kita klik record timing and narration, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan screen recorder, maka ini bisa kita tampilkan wajah kita di sini. Tapi karena ini menggunakan screen recorder, jadi menu ini tidak bisa diakses oleh Microsoft Office seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di sini. Nah, fitur yang ada di sini diantaranya fitur record, stop, dan replay. Nanti untuk melihat satu slide-nya itu apa saja yang sudah kita rekam. Kemudian kita klik notes, ini bisa untuk menaruh note di sini. Bisa di sini harus ada keterangannya, kita bisa membuat notes dari sini. Kemudian clear ini untuk meng-clear rekaman yang sudah kita buat. Misal satu slide ini sudah kita rekam, namun rekamannya kurang jelas, maka kita bisa menggunakan menu clear ini untuk menghapus rekaman tersebut dan membuat rekaman yang baru seperti itu. Setting otomatis kita punya settingan 2 di sini. Mau pakai yang mana gitu kan. Nah, di sini mikrofon ini ada 3 pilihan, cuman yang aktif yang ini, integrated array. Baik, kemudian setelah itu kamera, cuma ada satu pilihan karena kamera cuma ada satu di atas sana, jadi kita pilih saja yang ini. Cuman kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, karena ini kita sudah seperti inilah, you recording is not correctly ready used by other apps, please select another one to close edit. Nah, jadi karena udah digunakan oleh screen recorder, kameranya tidak bisa digunakan kembali oleh aplikasi Microsoft Office. Baik, kita mulai saja. Di sini juga, selain itu di sini juga ada fitur pen. Nah, dan ini semacam highlighter itu stabilo ya, stabilo.
Baik, kita mulai aja. 1, 2, 3 dan record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Sumarno. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi UTS pengantar multimedia program studi Sistem Informasi Universitas Matlaul Anwar tahun 2020. Adapun materi yang akan saya sajikan kali ini adalah materi yang sering ditanyakan dalam multimedia. Baik, langsung saja. Materi yang pertama, apa yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia terdiri dari multimedia secara bahasa adalah multi yang berarti beragam dan media yang berarti tempat atau wadah. Maka jika disatukan menjadi apa? Jika disatukan kata multi dan media, maka dia akan menjadi kalimat multimedia yang berarti beragam wadah atau tempat. Dalam hal ini, multimedia berarti multimedia adalah beragam tempat atau wadah untuk menyampaikan suatu informasi. Pertanyaan kedua, apa saja jenis konten yang termasuk multimedia? Jawabannya adalah ada 4, namun di sini saya rangkum menjadi 1. Ada teks atau tulisan. Teks merupakan elemen yang menjadi dasar untuk menyampaikan sebuah informasi karena sederhana dan tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Gambar. Gambar bermanfaat untuk mengilustrasikan informasi yang tidak dapat dijelaskan oleh teks. Suara atau audio adalah getaran yang dirasakan oleh indera pendengar. Animasi dan video. Animasi merupakan rangkaian gambar bergerak, sedangkan video adalah gabungan dari frame atau rentetan gambar bergerak dengan audio sehingga lebih menarik. Juga dengan media video, orang akan lebih mudah mengingat informasi. Selanjutnya, secara keseluruhan ada berapakah level multimedia dalam proses pembelajaran? Secara keseluruhan, level multimedia dalam proses pembelajaran menjadi 3, yaitu level teknis, yaitu multimedia berkaitan dengan alat-alat teknis. Alat-alat ini dapat diartikan sebagai wahana yang meliputi tanda-tanda atau sign. Yang kedua adalah level semiotik, yaitu representasi hasil multimedia seperti teks, gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Level yang ketiga yaitu level sensorik, yaitu yang berkaitan dengan saluran sensorik yang berfungsi untuk menerima tanda atau signs. Baik, cukup sekian informasi yang dapat disajikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah semuanya direkam seperti tadi, sekarang saatnya untuk menjadikan video. Semuanya sudah direkam, tinggal di create video dan kita simpan di folder yang sama dengan nama yang sama, ini dengan format MP4 atau MP4. Setelah kita save, klik save,
maka dia akan render. Di sini udah kita lihat video yang tadi kita buat itu sedang dirender seperti itu. Baik, mungkin begitu saja informasi yang dapat disajikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.